Hai teman, hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini saya akan bahas film Amerika judul Lionsgate, film The Crow yang diperintahin oleh Bill Skarsgård, Vaca Twins, dan disutradarai oleh Rupert Sanders dan ya serius nih, perlu lihat cantikannya. Dan skenario dibikin oleh J.B. Bailey. Apa yang menjadi spesial? Sebenarnya nggak ada yang terlalu spesial ya dalam pengembangan ceritanya, hanya bagaimana melakukan modernisasi ceritanya, misalnya dari filmnya yang rada-rada gotik, rada-rada bukan black musik ya, lebih ke heavy metal, rada-rada heavy metal, rada-rada hardcore, beberapa musiknya hardcore rock. Itu diubah menjadi anak emo dengan anakan yang gaya musiknya lebih ke goth, ya gotik sih ya, gak terlalu gotik sih, tapi ya emo anaknya. Dan beberapa musiknya juga disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang, walaupun beberapa elemen ceritanya tetap sama tentang orang yang saling mencintai atau seseorang yang punya hubungan terus dibunuh, tapi si cowoknya masih bisa hidup terus melakukan perjanjian gaib dan dia membunuh semua orang. Tetapi yang menjadi spesial bagiku adalah poin pertama, di film ini dibikin untuk rebootnya film yang Perangkat Nyawa Brandon Lee. Siapa Brandon Lee? Ya Brandon Lee anaknya Bruce Lee. Dan film ini yang menghentikan karir Brandon Lee yang mulai menanjak di perfilman Amerika. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang menjadi spesial di film ini adalah bagaimana ceritanya dibuat lebih membumi, lebih bisa dipahami masyarakat sekarang. Walaupun perlu kita akuin apakah banyak orang yang akan bosan nonton film The Crow, ada kemungkinan bosan seperti itu. Karena 70% The Crow ya dibentuk dengan kayak cerita yang sama. Harus ada yang meninggal, harus ada yang menendam, ada yang perjanjiannya dan sebagainya. Dan sesuai filmnya, lambangnya lambangnya burung gagak. Terus apa yang menjadi sebuah kemenarikan dalam film ini ya, kemenarikannya adalah kalau menggambarkan bagaimana porsinya diceritakan ya, porsinya jauh lebih apa ya, ada kesan dalam, tapi kesan dalam ceritanya perlu diakuin dia berjalan lebih lambat, tidak benar-benar masuk ke dalam cerita. Misalnya 10-20 menit menjelaskan si Eric ini ketemu sama si Shelby, habis itu saling mencintai, terus dengan background musiknya itu tidak dia bawa seperti itu. Lebih ke penjelasannya rada lambat, tetapi ya butuh kesabaran juga untuk menikmati film ini. Apalagi pada ujungnya kita hampir bisa menebak daya film ini. Nanti ada gangster, ada vigilante yang suka membunuh, itu menjadi sebuah dasar cerita. Ada sedikit cerita detektifnya, polisinya.
Bahkan kalau ngomongin drama ini, yang drama yang menarik itu bagaimana si Eric Billstar Stargard itu mengembalikan waktu untuk kehidupan kasihnya. Sesimpel itu. Walau bahkan gaya cerita sedikit itu jauh lebih, menurutku lebih baik dari beberapa adegan pertarungannya ya. Dan mungkin kita bisa memprediksi intinya si Eric yang menang, terus para mafianya dibunuh. Sesimpel itu. Tidak ada misalnya apakah gaya cerita ini akan berlanjut, karena ya keunikan The Crown ya semua ceritanya berjalan di satu film itu doang. Nggak ada yang misalnya ada 2 The Crown, ada 3 The Crown, yang enggak, tetapi dia hanya berdiri di situ. Walau hingga saya jadi mengingatkan saya pada saat kita Indonesia tuh lagi filmnya Oppenheimer. Sebagai film Oppenheimer ya memang benar cukup bagus, cukup jalan ceritanya lebih tertata, lebih ada dramanya, ada sisi kesendiriannya, ada sisi ilmiahnya misalnya. Hanya di film tentang penemu bom atom kan. Tetapi di film The Crow ini ya dramanya ada, kesendiriannya ada, tembak-tembakannya ada, bunuh-bunuhannya ada. Tetapi dengan perintahan waktu tahun 94, terus pernah ada tahun 2005, dibuat lagi tahun 2024, ditambah dengan sudah banyak yang film serupa, hampir serupa atau gaya ceritanya mirip. Tidak mengherankan dengan banyaknya kritikan sana sini yang menyatakan film ini buruk, karena banyak orang sudah menonton film yang baik. Kita nonton ini, kita sudah punya standar film lain yang sudah lebih bagus, hingga film ini terasa lebih jelek. Walaupun ada beberapa elemen yang ya lumayan lah, bahkan itu kameranya dan lain-lain standar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka silahkan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritis kalian terus di komentar. Jika ada film berinvestasi, silahkan klik link saya di deskripsi. Terima kasih.